Salve para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh sahabat kita Romo Lazarus Tamonov, SMGM Cabang Ruteng. Tetapi sebelum Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para sahabat Monsinyur Gabriel Manek, para simpatisan, rekan-rekan sejarah iman di mana saja berada. Izinkan saya membagikan satu refleksi singkat mengenai tema menggenapi. Menggenapi yang mau dibahas dalam teks Injil hari ini tidak ada hubungannya dengan angka genap atau ganjil atau penggenapan angka tertentu dalam dunia olahraga, semisal angka ke-6 atau ke-11, melainkan penggenapan akan janji keselamatan yang disampaikan Tuhan Yahweh Allah Israel dalam perjanjian lama yang kemudian mencapai pemenuhannya dalam pribadi Yesus Al-Masih terjanji. Dari pengalaman kita sehari-hari dalam lingkungan gereja dan masyarakat, kadang kita temukan gejolak dalam lembaga gereja ini, semisal di paroki atau di sekolah Katolik kita. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah di sekolah swasta kita, atau pergantian pastor paroki di salah satu paroki di keuskupan kita, kadang sang kepala sekolah atau pastor paroki yang memasuki wilayah baru itu mulai mempraktekkan aturan baru dengan gaya yang baru, dengan tujuan hanya untuk menunjukkan bahwa dia memang punya kebijakan tersendiri yang bisa dibedakan dari pemimpin yang lampau. Padahal masyarakat atau umat di sekitar lembaga itu atau gereja itu sudah tahu bahwa aturan yang ada sesungguhnya sudah baik. Tinggal dilanjutkan saja kalau memang dipandang baik untuk dipertahankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yesus dalam Injil Matius hari ini sangat baik memberikan kita contoh kesetiaan pada tradisi Yahudi yang memberikan pesan apa yang sudah baik dalam Taurat atau dalam Taurat dan hukum ajaran para nabi itu sudah baik adanya kalau dilaksanakan. Antara lain kalau pada hari Sabat orang berhenti bekerja, atau pada hari Sabat orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memeras atau merugikan sesama, atau pada hari Sabat malah berhalangan untuk melakukan kebaikan yang tujuannya untuk mengangkat harkat martabat pribadi manusia, terutama kalau menyangkut keselamatan jiwa maupun badannya. Kita ingat pada suatu ketika orang Farisi dan orang Yahudi mengamati kalau Yesus akan menyembuhkan orang yang lumpuh tangan sebelahnya pada hari Sabat supaya mereka mempersalahkannya. Yesus menantang mereka dengan pertanyaan ini, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Melepaskan orang atau menghukumnya, mengikat dia atau membebaskannya? Dan karena mereka tidak menjawab, dia berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya, katanya, aku berkata kepadamu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dengan demikian, Yesus menunjukkan diri sebagai penyelamat yang datang untuk menyelamatkan baik badan maupun jiwa si penderita. Ketika dosanya diampuni, maka badannya pun diringankan dari beban tanggung jawab akan dosa, lalu yang bangkit lagi untuk dengan jiwa dan badan yang sehat memuliakan Tuhan. Itu satu kisah yang hidup bagaimana Yesus mendukung perbuatan-perbuatan baik pada hari Sabat dibandingkan dengan mempersulit kebutuhan orang, terutama mereka nyata-nyata membutuhkan bantuan atau pertolongan sesama. Kita masih ingat juga sikap Yesus dalam mentaati aturan masyarakat Yahudi, diantaranya soal pembaptisan
Ia sendiri meminta saudara Yohanes Pemandu untuk membaptis dia, meski Yohanes menolak untuk melayaninya. Tetapi Yesus berkata, adalah lebih baik kalau kita melakukannya. Dan ternyata Yohanes Pemandu menangkap maksud baik saudaranya, yaitu Yesus lalu mempermandikan dia. Dan justru pada pembaptisan itulah kita mengenal Yesus sebagai Putra Allah yang terkasih, karena ada kesaksian dari Allah sendiri ketika Roh Allah melayang-layang di atas kepala Yesus dan terdengarlah suara dari langit, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Itulah satu contoh bagaimana Yesus mentaati hukum Taurat sebagai seorang anak Yahudi. Kemudian dalam perjalanan waktu, ketika kepadanya dihadapkan seorang perempuan yang menurut tuduhan para imam dan orang Farisi bahwa perempuan itu kedapatan berzina, karena itu menurut hukum Musa harus dilempari batu atau dirajam. Tetapi Yesus malah menantang mereka, katanya, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Dan setelah menjalani proses permenungan dengan menulis di tanah sambil menanti respon mereka, ternyata mereka yang menghantar perempuan pendosa itu satu persatu kembali, mulai dari yang tertua. Maka Yesus pun mengangkat kepala dan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berdosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua terpanggil untuk menggenapi ajaran Taurat dan kitab para nabi, yakni menjadi pembawa selamat, menjadi pembawa pembebasan bagi sesama yang kita jumpai dalam sehari hidup kita sehari-hari. Yesus telah menunjukkan kepada kita beberapa contoh dalam kitab suci seperti yang kami kisahkan tadi. Maka kita pun terpanggil untuk saling melengkapi, saling menggenapi dalam karya perutusan gereja. Ketika kepada kita dipercayakan tugas tertentu, maka kita pun diserahi tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh saudara-saudara kita yang lain, entah di lembaga gereja ini atau dalam lembaga-lembaga pelayanan gereja, semisal di lembaga pendidikan tadi. Apa yang sudah baik, yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita lanjutkan dan kita wujudkan visi dan misinya, ketimbang memperbaikinya dengan bahaya mungkin mengurangi arti terdalam dari lembaga itu atau dari gereja yang sudah dimulai oleh para perintis atau para pendahulu kita. Maka baiklah kita ingat akan hakikat utama dari penggenapan hukum Taurat dan ajaran para nabi dalam pribadi Yesus, tidak lain adalah supaya kasih Allah yang kita temui dalam pribadi Yesus menjadi nyata bagi sesama. Bila kita menjadi pelayan kasih bagi sesama, maka apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh sesama kita yang lain sebagai ungkapan kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Demikian pula lah kita, maka akan menjadi nyata bagi kita bahwa kita pun turut ambil bagian dalam menggenapi hukum Taurat dan ajaran para nabi seperti Yesus sang guru, sehingga kita tidak direndahkan sebagaimana dikatakan Yesus di akhir dari Injil hari ini. Barang siapa meniadakan satu ajaran pun dari hukum Taurat dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menjadi yang terendah dalam kerajaan Allah. Semoga dengan setia melakukan hukum-hukum Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, kita telah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Lazarus Tamono. Kiranya lewat renungan yang telah kita dengarkan, iman dan harapan kita semakin dikuatkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Salve. Semangat melayani dengan sepenuh